Halo, selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang ada di sana. Perkenalkan, saya Berta Norada SPD, CGP Angkatan 11 Kota Sibolga. Hari ini saya melakukan pasca observasi bersama rekan guru saya, yaitu Ibu Yolanda, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Siti. Halo Ibu Yolanda, selamat siang. Selamat siang Bu Berta. Selamat siang Ibu PP. Selamat siang Bu Berta. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Yolanda apa kabar Bu? Alhamdulillah baik juga. Bu Berta apa kabar hari ini? Sehat Ibu Yolanda. Baiklah Ibu Yolanda, pada percakapan pasca observasi ini, kali ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait sudah berlangsungnya observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ada Bu, ini beberapa pertanyaan yang mau saya lontarkan kepada Ibu Yolanda. Bagaimana perasaan Ibu Yolanda terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Baik. Iya Bu, perasaan saya karena belum terbiasa ya Bu ya menggunakan melaksanakan observasi atau disupervisi dari dalam kelas. Jadi perasaan saya itu masih ada rasa gugup atau tegang Bu. Namun alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Bu. Oh iya, karena mungkin ini masih pertama kali sama Ibu Yolanda, jadi ada perasaan gugup gitu ya, tapi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas Ibu Yolanda, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik Bu? Baik Bu, untuk area yang sudah saya kembangkan adalah yaitu dengan melalui kegiatan literasi dan kegiatan kolaborasi antara siswa, dan juga langkah-langkah itu yang pertama saya itu yaitu membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi ke dalam bentuk ASE. Dan juga kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Berarti area pengembangan Ibu tuh, Ibu sudah melakukan literasi, kemudian ada juga pembelajaran diferensiasi. Ibu juga membagi gaya belajar siswa ya, berdasarkan kebutuhan peserta didik Ibu ya, dari itu ya Bu ya. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada sedikit banyaknya kekurangan di dalam proses pembelajarannya. Oh gitu ya, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Nah, kendala yang saya hadapi kemarin itu adalah melakukan masih adanya siswa yang kurang aktif Bu dalam kelompoknya, dan juga sulitnya dalam manajemen waktu. Itu kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Gitu Bu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Nah, anak itu yang kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswa, ternyata dia belum sarapan, sehingga mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar, dan dalam manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat aja Bu pada saat proses pembelajaran. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan banyak waktu. Gitu ya. Dari kendala-kendala yang sudah disampaikan tadi, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Nah, mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka
pentingnya untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah agar menambah konsentrasi mereka di dalam kelas. Nah, untuk menyampaikan pentingnya sarapan pagi tadi kan bukan, dan juga sebelum pulang sekolah saya juga mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Dan nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap pembelajaran atau kegiatan yang akan saya lakukan. Saya sepakatin bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu. Baik Bu Yolanda, jadi Ibu akan mengingat kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan pagi gitu Bu ya, sebelum berangkat ke sekolah ya Bu ya. Kemudian juga Ibu ada kesepakatan dalam durasi waktu bagaimana supaya dalam pengerjaan tugas bersama siswa yang sudah Ibu jalankan di kelas Ibu itu dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian Ibu juga punya harapan nih supaya siswa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya, baik mereka dalam sarapan maupun waktu mereka juga tidak termakan sehingga bisa melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, kapan nih Ibu mau melakukan yang Ibu rencanakan tadi? Ya Bu, lebih cepat tentu lebih baik ya Bu ya. Iya. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Ya, baiklah Bu Yolanda, terima kasih buat jawaban Ibu. Semoga rencana yang sudah Ibu buat itu terlaksana dengan baik. Nah, kepada Ibu PP yaitu Ibu Siti untuk memberikan umpan balik atas percakapan pasca observasi kami atau tentang kegiatan obrolan kami ini gitu Bu. Terima kasih kepada Ibu Berta dan juga Ibu Yolanda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk hal ini umpan balik yang mungkin akan saya berikan kepada Ibu Yolanda dan juga Ibu Berta sebagai CGP Angkatan 11 setelah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Saya melihat sejauh ini adalah Bu Yolanda sudah menyampaikan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan seperti yang disampaikan tadi. Ada 2 area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas pada saat observasi, yaitu tadi kalau tidak salah adalah literasi dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Yolanda juga menyampaikan sejauh pelaksanaan kegiatan observasi bahwa kegiatan literasi dan pembelajaran berdiferensiasi itu sejauh yang disampaikan oleh Bu Yolanda sudah dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari penjabaran dari Bu Yolanda bahwa tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dilaksanakan dengan membagi kelompok belajar siswa sesuai dengan daya belajar siswa sehingga kebutuhan peserta didik itu terpenuhi. Dengan sistem atau teknik coaching yang dilakukan oleh Ibu Berta sebagai CGP dengan prinsip dasar TIRTA tadinya adalah dengan menanyakan tujuan dari Bu Yolanda, kemudian Bu Berta juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Ibu Yolanda dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Yolanda itu terbimbing untuk menyampaikan, mengidentifikasi apa tantangan dan masalah yang dihadapi, sehingga Bu Yolanda tadi menemukan tantangan yang dihadapi itu adalah tentang kebutuhan belajar peserta didik itu yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan dasarnya, yaitu belum sarapan sehingga tidak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus belajar seperti itu ya, sehingga tujuan area pengembangan mungkin literasinya itu berjalan cukup lama untuk pengambilannya atau penangkapannya. Kemudian soal manajemen waktu yang berasal dari Bu Yolanda sendiri, Ibu Yolanda juga menyampaikan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang disampaikan oleh Ibu Berta, Bu Yolanda juga bisa menemukan potensinya hal-hal apa atau rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan Bu Yolanda untuk pertemuan selanjutnya dengan tujuan tadi literasi dan pembelajaran berdiferensiasi itu terlaksana dengan baik 100%. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan Bu Yolanda dan Bu Berta tetap semangat
tetap melakukan yang terbaik, dan dengan kegiatan supervisi akademik ini, pelaksanaan kegiatan supervisi akademik, Bu Yolanda dan Bu Berta khususnya sebagai CGP bisa melakukan diseminasi budaya positif khususnya di SMP Negeri 5 Sintelia. Terima kasih Bu Berta. Baik Bu, terima kasih Bu BP. Terima kasih buat tanggapan Ibu dan umpan balik terkait kegiatan apa yang sudah kami lakukan hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan pasca observasi kita ini sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih buat Ibu Yolanda, terima kasih buat Ibu PP. Selamat siang.